Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1191 yang berjudul Loki Masih Ada. Bersama atau ditemani dengan cover color seperti ini. Chapter kali ini ya dibuka dengan catatan editor yang berkata, Luffy yang terluka dalam pertarungan sengit melawan Imu kini. Dan ya, di halaman pertamanya kita bisa melihat Luffy di sini yang seluruh tubuhnya berlumuran darah mencoba bangkit merangkak menuju Gaban. Sambil di mana Luffy berkata di sana, bagaimana aku masih bisa hidup? Kalau aku membatalkan wujud ini, bakal gawat. Hoi, orang tua, patua, sial. Dan ya, ini menarik. Luffy sendiri sadar dengan kondisinya saat ini, dia aja heran kenapa masih hidup. Dan Luffy mengatakan jika dia lepas mode gear 5-nya, apakah Luffy fix mati? Ini sebenarnya sesuatu yang menarik, benar-benar sangat menarik. Karena di sini entah kenapa aku jadi kepikiran konsep abadi. Dan harusnya ini bakal terhubung dengan cover Kalaspe tadi tuh ya, yang di sana tertulis kalimat Soul never age. Tapi ya, untuk ini kita akan bahas di next video. Nah, di panel berikutnya, Gaban yang terletak di sana menyadari kondisinya dan berkata, sepertinya aku kehilangan satu lengan. Mendengar itu ya, Luffy berkata pula kepada Gaban, maaf demi melindungiku kau. Tapi Gaban langsung memata Luffy dengan berkata, jangan bodoh, aku kecewa padamu. Aku bertarung demi Elbaf dan sepertinya ini belum berakhir ya. Lalu Luffy bertanya kepada Gaban, Fatua, sebenarnya makhluk macam apa itu? Kemudian di panel berikutnya, Gaban mulai bangkit dan dia duduk di sana dan kemudian menggunakan kain sebagai torniket untuk menghentikan pendarahan, lalu mengikatnya erat pada lengan yang terputus itu, lalu menjawab pertanyaan Luffy. Orang itu tidak seorang pun yang perlu tahu siapa dirinya sebenarnya, tapi kalau harus menggambarkan dengan satu kata, dia adalah God. Dan ingat ya, Gaban bilang dia God atau dewa, bukan Beo. Tapi kenapa dia kayak iblis? Nah, hal ini ya perlu kita tarik ke chapter yang lalu-lalu. Saat Loki bertanya kepada Imo, kau jelas seperti iblis. Dan Imo mengatakan kepada Loki, memang apa bedanya God and Devil? Jadi seharusnya ini sama aja ya. Sekarang juga jadi masuk akal kenapa nama Holy Knight itu kan nama lainnya God of Night, prajurit dewa, walaupun sebenarnya mungkin Devil of Night. Cuman kan kalau pakai nama Devil itu mereka sudah mengasumsikannya kepada Bang Sadi. Kemudian ya, scene beralih ke dunia bawah atau underworld. Imu jatuh dengan keras ke underworld dan beberapa binatang mulai mendekatinya sambil menggeram. Tapi kemudian binatang-binatang itu malah mulai pingsan karena adanya pancaran haki raja langsung dari Imu. Dan kita bisa melihat Imu saat ini terbaring di suatu gunung es yang telah hancur. Dan di sana Imu berkata atau ngedumel, kru milik Raja Bajak Laut ya. Bocah-bocah itu dari masa lalu di God Valley. Aku tak pernah menyangka mereka tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kemudian Imu berubah ke wujud barunya. Siluetnya itu sangat mirip ya dengan makhluk iblis raksasa yang terdapat dalam mural Elbaf. Kita bisa melihat kalau Imu menumbuhkan cakar-cakar dari tangan yang berubah itu. Sementara tanduknya memanjang, ekspresi wajahnya juga saat ini jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian berkata di sana, bersama Rox, seharusnya aku sudah menghabisi mereka semua pada hari itu juga. Kemudian
dengan suatu ledakan, Imu melesat ke atas menuju matahari atau dunia matahari di atas sana. Kemudian ya, scene beralih ke perpustakaan di dunia matahari. Robin sudah membawa Chopper untuk pergi menemui Biblo, dan Chopper yang tiba di sana tampak bersyukur karena menyadari kalau buku-buku di sana selamat dari kobaran api. Lalu Saul kemudian berkata kepada Chopper, "Jadi Chopper, langsung saja aku ingin kau mencoba berbicara dengan Biblo. Rasanya dia sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepada kami tapi..." Dan mendengar itu ya, Chopper langsung berkata, "Benarkah? Aku selalu mengira kalau dia itu seorang yang pendiam." Lalu Biblo mulai berkata di sana dengan bahasa burung hantu. Oh. Dan itu ya membuat Chopper berkata, "Hah?" Chopper terlihat kebingungan di sini, tapi ini juga menarik ya. Chopper ini kebingungan dari ucapannya Biblo. Apa karena topik yang dibahas Biblo itu sangat menarik dan sangat plot twist, karena kita bisa melihat itu banyak bubble text ya yang terpancarkan atau yang dibicarakan oleh Biblo. Ataukah ternyata di sini emang Chopper kebingungan untuk mengartikan ucapan Biblo? Soalnya aja nih ya, kalau kita melihat Imu itu cara dia ngomong itu pakai bahasa yang sangat kuno. Apakah juga Biblo seperti itu? Ya apapun itu, ini sangat masuk akal kenapa kejadiannya di perpustakaan. Mungkin Saul bisa mendefinisikan nantinya, tapi untuk saat ini tidak ada kejelasan karena scene langsung pindah kembali ke tempatnya Luffy dan Gaban. Di sana, Imu kembali ke tempat mereka, memancarkan haki yang cukup besar. Dengan satu tangan pula, Imu mengangkat bagian yang sangat besar dari cabang pohon Adam. Dan tentu saja itu membuat Gaban yang duduk sebelumnya kembali terguncang karena guncangan itu, dan Luffy masih kesakitan dengan lukanya. Lalu ya, di halaman berikutnya, wujud baru Imu diperlihatkan secara penuh atau full. Kini Imu memiliki 4 tanduk. 2 tanduk yang berada di bagian depan memanjang, membuatnya terlihat sangat mirip dengan tanduknya Hellboy. Tubuhnya menjadi jauh lebih berotot dan kekar. Kedua lengannya kini berwarna hitam, bahkan juga kakinya kita bisa melihat di sana. Dan tato kontrak Covenant itu terlihat di lengan kirinya dengan sangat estetik. Dan lingkaran awan yang sebelumnya berada di punggungnya kali ini ya mengelilingi masing-masing lengan dan juga pinggangnya. Dan ya, ini wujud Imu yang baru. Dan kita bisa melihat juga kalau ada janggut yang tumbuh di dagunya, serta 3 tengkorak yang sebelumnya berada di bawah sini di dekat ekornya, kini berada di dadanya. Nah, apa ini Imu? Apakah Imu Baphomet atau wujud iblis lainnya? Tapi apapun itu ya, di sini Imu mengatakan kepada Gaban, sungguh mengesankan bisa melarikan diri dari Honebami dengan hanya kehilangan 1 lengan saja sebagai harga yang harus dibayar. Dan Gaban ya merespon ucapan Imu, harusnya aku yang mengatakan itu. Kalau kau bisa berjalan begitu saja setelah menerima seranganku, aku jadi terlihat seperti orang bodoh. Walaupun sekarang aku sudah tidak punya cukup tangan untuk bertepuk tangan atas keberhasilanmu itu. Dan mendengar itu ya, Imu berkata, lain kali tidak akan ada yang tersisa. Sementara Luffy kaget di sana melihat Imu yang kali ini berbeda, di mana Luffy berkata, "Ha, itu orangnya, dia sekarang terlihat berbeda." Dan di panel ini situasinya sudah sangat genting. Gaban mulai berdiri dan memegang kapaknya di satu lengannya saja dan berkata pula kepada Luffy, "Mugiwara, bawa krumu dan keluar dari Elbaf." Tentu saja Luffy menolaknya sambil batuk di sana berkata, "Mana mungkin aku melakukan hal itu." Dan Gaban tetap berkata kepada Luffy, "Kau sudah hampir mati juga. Kau tidak akan berguna lagi di sini." Dan Luffy berteriak sekali lagi, "Itu juga berlaku untukmu, Batua. Bagaimana kau masih bisa bertarung dalam kondisimu saat ini?" Kemudian ya, di panel berikutnya, Imu kembali menyerang Gaban dan Luffy, terutama Gaban ya, dengan serangan Honebami. Imu benar-benar di sana sudah tepat dengan pedangnya menusuk ke arah Gaban.
Sementara Gaban di sana bersiap dengan satu kapaknya yang sudah terpancarkan haki raja, tapi di sana Gaban berkata, ini percuma. Gaban sangat tahu dia sudah tidak bisa bereaksi lagi di sana, dan itu yang membuat Luffy berteriak, larilah Batua. Tapi kemudian datang Hairudin di sana meninju Imo dengan teknik gangdirnya, dan dengan upaya yang sangat maksimal yang dilakukan oleh Hairudin itu berhasil ya membuat Imo tertolakkan atau terlempar cukup jauh hingga membentur pohon Adan dengan begitu dahsyat. Tapi seperti biasa, saat Imo melayang seperti tadi itu, dengan wajah datarnya Imo masih sempat mengeluarkan omen api dan menghantarkannya tepat ke arah Hairudin. Dan benar itu mengenai Hairudin, tapi Hairudin menangkisnya dengan perisainya sampai perisainya hancur dan juga berkata di sana, tidak mungkin aku terkena itu untuk kedua kalinya. Yap, benar. Di awal kemunculan Imo, Hairudin adalah orang pertama yang terkena ledakan ini. Jadi Hairudin sangat bisa mengantisipasinya. Kemudian ya, Hairudin melihat kondisi Gaban dan Luffy sambil berkata, "Ya San, ini tidak mungkin, lenganmu terpotong." Sementara Gaban di sana mulai berkata kepada Hairudin dengan penuh antusias, "Terima kasih sudah menyelamatkan kami Hairudin, tapi orang itu abadi. Aku bahkan tidak melihat cara untuk mengalahkannya. Jadi bawa Mugiwara pergi dari sini." Dan Hairudin hanya bisa bertanya dan langsung menoleh kepada Luffy, dan kita bisa melihat Luffy di sana kondisinya sangat kesakitan dan meronta-ronta. Tapi Luffy tetap berkata, "Jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Aku tidak akan lari." Namun Gaban tetap ngotot di sana dan berkata kembali, "Dengarkan aku. Dengan luka sebara itu, apa yang bisa kau lakukan?" Dan Luffy di sana berteriak kepada Gaban pula, "Aku sedang memulihkan lukaku sekarang." Tentu saja Gaban langsung bilang di sana kalau itu mustahil. Tapi di panel berikutnya, Luffy tampak kenyang di sana dan badannya terisi, lalu berkata, "Aku sudah menimbun makanan, jadi aku siap bertarung." Tentu saja Gaban kaget melihat itu dengan berkata, "Logika macam apa itu? Kau sudah tidak bisa bertarung lagi." Kemudian tepat di adegan itu tampaknya Imo kali ini gak mau lagi nunggu mereka ngebacot kayak yang terjadi di chapter-chapter sebelumnya. Imo dengan tiba-tiba melemparkan bom-bom omen lagi tepat ke arah mereka. Luffy menyadarinya dan berteriak karena hal itu, dan Hairudin langsung segera mengangkat Luffy dan Gaban dalam genggamannya dan lalu melindungi mereka dari bom-bom itu dengan memakai tubuhnya sendiri. Kemudian Imo kembali muncul tepat di atas mereka di panel berikutnya, membuat Luffy berteriak kepadanya kalau Imo atau sosok itu telah kembali. Sementara Gaban berkata kemudiannya, "Hairudin, mundur dulu, ayo susun rencana." Namun kemudian di sana Hairudin menurunkan Gaban dan Luffy dari tangannya lalu berkata pula, "Ya San, Elbaf tidak akan pernah menyerah. Seorang pejuang harus selalu siap mati dalam pertempuran." Tentu saja Gaban di sana langsung berkata, "Dasar bodoh, apa kau benar-benar ingin mati?" Dan Hairudin ya dengan lantang berkata di sana, "Bahkan jika aku mati, masih ada Loki." Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Loki berlari menuju tempat mereka berada. Loki juga berkata di sana, "Benar sekali saudara, dan bersiaplah." Sementara Luffy di panel berikutnya tampak warak di sana dan juga berkata, "Aku sudah sembuh total." Luffy kembali terlihat sangat bersemangat. Tampaknya luka-lukanya sudah pulih meskipun tubuhnya kali ini masih berlumuran darah. Dan melihat semua itu ya, Gaban hanya bisa bilang, sebenarnya ada apa dengan orang-orang ini? Lalu di halaman terakhir pada chapter kali ini kita bisa melihat Luffy berteriak di sana, "Gomu Gomu no." Sementara Loki dan Hairudin kemudian mengambil posisi masing-masing untuk melancarkan serangan combo. Loki memegang Ragnir, sementara Hairudin dengan kapaknya. Luffy juga ikut di tengah-tengah di atas mereka, dan ketiganya kemudian melancarkan serangan kombinasi ke arah Imo.
kedua raksasa menggunakan senjata mereka, sementara Luffy menggunakan kedua tangannya mirip dengan teknik bazooka. Dan ketiganya berteriak Tripper General Roaring Nation. Dan serangan itu benar-benar ke arah Imu dengan brutal. Sementara sebelumnya kita bisa melihat Imu mencoba menahannya dengan kedua tangannya. Dan apa yang terjadi kemudiannya tidak tahu karena chapter berakhir di sini. Dan chapter ini juga ditutup dengan komentar editor yang berkata Strike Back. Dan apa minggu depan libur lagi. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas hal-hal yang cukup menarik sekilas pandang ya. Dan satu hal yang tiba-tiba aku kaget itu adalah di sini Luffy memakai sendalnya lagi. Itu gimana ceritanya? Karena jika kalian ingat, jika kalian tahu, Luffy terakhir kali pakai sendal itu ada di sini. Bahkan di awal panel aja, Luffy tidak memakai sandal. Tetapi setelah kita melihat di panel ini, yang mana Luffy kembali gemuk ataupun kenyang, di sini Luffy sudah mulai pakai sandal. Nah, pertanyaan satu, ini gimana ceritanya? Apakah Oda tidak konsisten ataukah ternyata ada alasannya? Soalnya di panel ini juga Luffy berkata kalau dia telah menyimpan makanan atau menimbun makanan. Dan kita nggak tahu itu gimana ceritanya Luffy melakukan hal itu. Tapi entah kenapa di sini yang kupikirkan adalah apakah Luffy memakai teknik reverse alias Luffy kondisinya kembali ke awal. Singkatnya, apakah di gear 5 ini setelah mentok itu benar-benar memasuki gear reverse? Kalau iya, ini bakal menarik. Imu yang punya time limit mungkin bisa kena di sini dengan gear reverse-nya Luffy kemungkinannya. Bahkan mungkin teori yang dulu pernah viral di Akehead kembali ke masa lalu itu jadi mungkin kalau emang di sini Luffy melakukan reverse kejadian. Karena gear reverse itu kan emang ada ya referensinya di dunia nyata ini. Tapi apapun itu, kalau kita berbicara Luffy saat ini, itu pastinya tidak akan jauh-jauh dari imajinasi Nikanya. Nah, yang jadi masalahku itu adalah perkataan Luffy di awal chapter. Jika andaikan Luffy melepas mode gear 5-nya dan saat itu tubuhnya masih terluka, dia berpotensi mati atau mungkin hal gawat bakal terjadi. Nah, ini kita akan bahas di next video ya, berbareng dengan cover kalau speednya, karena menurutku ini mungkin berhubungan. Nah, selain soal Luffy pada chapter kali ini, tentu saja Biblo pada chapter kali ini juga mengatakan sesuatu hal yang begitu panjang. Chopper yang mendengarnya dan harusnya ngerti ya dengan ucapan itu, dia sampai artinya informasi ini kemungkinan sangat berat. Dan ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, ini adalah plot twistnya. Dan sama halnya yang kukatakan di video sebelumnya, momen Biblo bercerita itu tepat setelah Imu berubah. Kemungkinan topik yang dibahasnya ini nggak bakal jauh-jauh daripada Imu. Soalnya juga kalau kita berbicara wujud Imu saat ini, secara bentuk aja ya, siluetnya ini itu sangat mirip dengan lukisan atau mural monster ini yang kita lihat di mural yang ada di Elbaf. Dan dari live sebelumnya kita sudah pernah meyakini bahwa seharusnya Biblo ini punya hubungan dengan siapa yang membuat mural ini, dan harusnya itu akan dijelaskan di sini jika emang seperti itu. Kemudian sedikit kembali bercerita soal bentuk Imu kali ini, itu kita bisa melihat ya kalau sepertinya tahapannya adalah 2 tanduk. Kita bisa melihat mural monster ini yang ada di mural tentunya itu memiliki tanduk kurang lebih 5 atau 6. Dan saat ini Imu berada di posisi yang tanduknya berjumlah 4. Dan perubahan sebelumnya tanduknya 2. Jadi kemungkinan masih ada satu wujud daripada Imu. Dan kalau kita perhatikan juga di sini dari bentuk Imu itu sendiri, kita bisa melihat logo kontraknya itu kini berada di lengan kiri dan juga tangannya menghitam. Nah, masih ada yang belum menghitam di bagian Imu, yaitu di bagian dadanya. Jadi kemungkinan next perubahan Imu itu bagian dadanya ini bakal menghitam dan mungkin akan sepenuhnya menghitam seperti mural ini.
Dan mungkin itu adalah apa yang dilihat oleh Sabo saat itu. Namun ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Untuk lebih detailnya kita akan bahas di next video.